Tuhanlah yang merajai hidup kita. Ibu bapak saudara saudari yang dikasihi oleh Kristus. Gereja senantiasa memulai dan mengakhiri tahun liturginya dengan selalu mengingatkan umat anggotanya tentang makna dan tujuan seluruh perjalanan hidupnya, yakni ada bersama dengan Allah setelah peziarah kita di dunia ini. Dan karena itu, selama peziarah di dunia ini, Allah telah memberikan pedoman untuk kita hayati dan kita ikuti, yakni sabdanya sendiri. Sabda Allah itu menuntun orang kepada pengenalan akan kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu akan membahagiakan dan mengantar kita kepada keselamatan. Sebab sejak awal, sejak Dia menciptakan manusia, Allah menghendaki keselamatan, kebahagiaan manusia baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Namun ini merupakan tawaran kepada manusia untuk diikuti. Karena kita saat diciptakan diberikan juga kehendak bebas untuk memilih kehendak Allah atau mengikuti kehendak kita sendiri. Mengikuti kehendak kita sendiri membuat kita binasa. Sebaliknya kalau kita mengikuti kehendak Allah akan menuntun kita kepada kebenaran. Dan ini membutuhkan pengorbanan, kesetiaan, dan perjuangan dari pihak kita. Inilah yang dicontohkan oleh Yesus Kristus, sabda Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Bahkan Dia mengambil bagian yang rendah dalam hidup kita, menjadi orang yang sangat miskin, lahir dalam keluarga miskin, dari kampung yang tidak terkenal, anak seorang tukang kayu, anak seorang ibu dari desa, tetapi dipilih Allah untuk menjadi orang tua dari Yesus Kristus putranya. Dia raja, tetapi dalam konteks dalam konsep Allah sendiri, bukan dalam konteks pemahaman manusia. Karena itu tadi dalam dialog antara Pilatus dan Yesus sendiri di pengadilan, karena dia dituntut oleh orang Yahudi mengaku dirinya sebagai raja, maka Pilatus mengatakan, apakah engkau seorang raja? Ditanya, dijawab lagi dengan pertanyaan, apakah engkau sendiri mengatakan itu dari hatimu atau orang lain yang mengatakan itu? Kalau kita membaca kisah pengadilan Yesus dari Injil Yohanes itu, sebetulnya Pilatus yang diadili, bukan Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memikirkan kehebatan, kekuasaan yang dimiliki oleh Yesus, ketika orang-orang Yahudi mau menjadikan Dia raja mereka, bisa saja. Tetapi bukan itu tujuan Dia datang ke dunia ini. Karena Dia sendiri sudah menjadi raja dan tak perlu ada penghormatan dari manusia. Justru dengan kehadirannya, cara hidupnya, cara pengajarannya,
mengubah persepsi cara pandang orang tentang pemimpin. Bagi Yesus pemimpin adalah pelayan. Pelayan kesejahteraan, pelayan kebaikan bagi banyak orang. Dan itu jauh sebelum Yesus hadir, Aristoteles juga sudah pernah mengatakan itu. Politik, polis, artinya pelayan kesejahteraan masyarakat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita menjadi pelayan, tentu punya konsekuensi. Dituntut pengorbanan dari pihak kita, baik waktu, tenaga, pikiran, perasaan. Bahkan mungkin perbuatan baik dan benar kita itu tidak dihargai, dinilai oleh orang lain. Bahkan dipandang secara negatif oleh orang lain. Nah, apakah kita berhenti untuk berbuat baik dan benar? Tidak. Yesus dalam hidupnya, dia tidak segan-segan mengkritik para pemimpin agama maupun pemimpin negara ketika mereka hidup tidak lagi sejalan dengan kehendak Allah. Dia tahu konsekuensinya. Karena cara hidupnya ini, cara pewartaannya membuat dia dibenci oleh orang-orang yang haus akan kekuasaan. Kehadirannya menjadi saingan untuk para pemimpin agama dan pemimpin negara saat itu. Maka harus dibinasakan. Dan puncaknya adalah penyaliban. Apakah Yesus tidak tahu? Dia tahu. Karena dia 100% manusia kok 100% Allah. Tapi dia menghadapi itu semuanya. Demi kebaikan, demi kebenaran, keadilan, keselamatan bagi banyak orang. Dengan itu nanti dia mau menunjukkan bahwa kematian bukanlah akhir segala-galanya, tetapi merupakan jalan menuju pada kehidupan yang abadi bersama dengan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bersamaan dengan berakhirnya tahun liturgi gereja tahun ini, hari ini juga kita memperingati Hari Orang Muda Sedunia yang ke-36. Santo Yohanes Paulus pada tahun 1985 menjadi inisiator dari Hari Orang Muda Sedunia ini. Dia melihat peran kaum muda itu dalam hidup menggereja dan hidup bernegara itu sangat penting. Kita yang sudah berusia akan berakhir. Yang meneruskan gereja ini, yang meneruskan kehidupan ini adalah kaum muda. Maka dalam pidatonya dia mengatakan, orang-orang muda, kalian tidak sendirian. Kami ada bersama, gereja ada bersama, harapan dan keprihatinan. Jadikanlah Kristus sebagai kepastianmu. Jadikanlah Kristus sebagai jalan kebenaranmu. Dan jadikanlah Kristus sebagai cintamu. Dan tentu itu membutuhkan pengorbanan, iya. Tapi ikutilah teladan Kristus yang tidak pernah mundur ketika mendapat tantangan. Dia mengobarkan semangat kaum muda bahwa kalian bisa asal kalian mau. Nah, terutama bagi teman-teman WMK, masa depan gereja ini ada di tangan, negara juga ada di tangan. Kalau kalian tidak bergerak dan mengharapkan orang tua yang notabene
Mereka punya kesibukan begitu banyak. Maka habis mereka, habis juga. Apakah kalian tidak prihatin dengan hal ini? Karena itu, pada teman-teman OMK, bangkitlah kembali. Seperti moto, bangkit dan bergeraklah. Hari orang muda sedunia bukan hanya sekedar peringatan saja, tetapi membangkitkan kembali semangat kaum muda itu, bahwa masa depan gereja dan negara ini ada di pundakmu. Karena itu dibutuhkan keterlibatan kalian. Bersama Yesus kita akan mampu. Karena itu biarlah Yesus yang merajai hatimu, pikiranmu, sehingga kamu mampu menghadapi pelbagai tantangan dan kamu mampu juga menggapai impian dan harapan. Tuhan memberkati kita. Amin.